Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di podcast Aptiknas. Kami hadir langsung dari J-Expo Kemayoran pada kesempatan kali ini, yaitu Expo teknologi terbesar di tahun ini. Dan kemudian sudah ada di samping saya narasumber yang akan membagikan pengalaman terkait dengan eh, keterlibatan dalam Expo kita pada kali ini. Langsung saja, silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri dan dari mana? Oke, baik. Saya dengan Yohanes, saya dari Universitas Tarumanegara, sebagai kepala program studi dari Teknik Elektro. Nah, kebetulan memang dalam pameran kali ini yang diminta untuk tampil istilahnya ya, itu adalah yang berkaitan dengan IoT. Nah, memang IoT ini adanya di program studi Teknik Elektro, Mas. Jadi kita ini banyak karya-karya mahasiswa kita yang berhubungan dengan Internet of Things. Salah satunya itu ada Air Quality Index Monitor sama eh, struktur gempa. Jadi bukan struktur gempa. Sensor monitoring untuk getaran pada struktur gedung. Oke, Nah, terus kemudian kami juga ada penampilkan juga kalau absensi wajah itu bisa dimanipulasi pakai gambar, kalau nggak pakai video yang ada di handphone. betul. Nah, ini kita bikin anti scamnya istilahnya. Oke. Itu juga ada. Terus kita juga ada menampilkan karya dosen tentang kegiatan PKM. Ya. Bagaimana kita selama ini kalau membeli lampu itu yang dipilih pasti watt. Nah, itu sebenarnya salah. Yang dipilih harusnya lumen. Nah, jadi di sini kita mengajarkan ada alat ukurnya, kita tunjukkan mengapa lumen, kenapa bukan watt. Nah, itu ada kita tampilkan juga. Sama yang terakhir adalah alat pengering payung otomatis. Oke. Iya, Itu ada ya. 5 alat totalnya. Khususnya untuk alat IoT ya, Pak. Ada alat IoT sampai alat otomatisasi. Otomatisasi. Nah, ini Betul. menarik nih. Kemudian, Pak, gimana sih relevansinya dari produk yang sudah Bapak buat, kemudian solusi yang sudah Bapak buat dengan kebutuhan pasar industri saat ini, Pak? Jadi kalau kita kan dari edukasi ya, Universitas Tarumanegara itu melatih mahasiswa dari yang tidak mengerti apa-apa gitu ya, dengan berdasarkan kemampuan SMA-nya, matematisnya, mereka harus mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia yang penuh teknologi ini kan udah makin cepat berkembang. Betul. Jadi mereka itu harus cepat-cepat belajar supaya mencapai target yang dibutuhkan oleh dunia industri. Betul. Nah, salah satunya dibutuhkan dunia industri adalah IoT. Nah, ini karya-karya mahasiswa di sinilah yang kita tampilkan tentang bagaimana mereka bisa menghasilkan karya-karya tentang Internet of Things. Betul sekali, Pak. Ini kan Hmm, perkembangan teknologi sangat pesat betul, sekali ya, Pak. betul. Terkait dengan apalagi sekarang itu lagi hype-nya AI. AI Nah, betul. kemudian mungkin Pak dari perspektif Bapak perkembangan teknologi khususnya AI ini ada nggak sih dampak negatif atau positifnya khususnya untuk universitas gitu di segmentasi pendidikan seperti itu? Kalau dampak negatif, ya kita harus banyak belajar ya. Jadi dosen-dosennya ini terpaksa mau nggak mau kayak harus up to date gitu. Kita sendiri juga harus belajar pendekatan ke dunia industri lebih banyak. Kita mesti punya mitra yang memberikan informasi juga lebih cepat kepada dunia pendidikan agar kita dunia pendidikan kita nggak tertinggal. Itu mungkin bisa dibilang bagian negatif yang kita harus kejar juga. Betul. Tapi bagian yang positifnya adalah karena perkembangan teknologi itu makin banyak, saya rasa mahasiswa tuh yang diajarkan karena mereka tuh eee, mudah dibentuk ya, jadi mereka juga belajarnya juga cepat gitu. Oke. Sehingga saya rasa saya dulu mungkin lulus mahasiswa gitu ya, hanya bisa sampai di level A gitu ya. Tapi ternyata saya bisa melatih mahasiswa sampai di level yang mungkin yang udah lebih tinggi nih, di level yang Z misalnya gitu kan. Jadi itu sebuah prestasi juga, suatu hal yang positif ternyata kita itu dalam dunia pendidikan bisa belajar yang lebih tinggi loh sebenarnya dan lebih cepat. Dan dengan AI tadi kita memanfaatkan AI itu mengejar gap tadi itu Mas. Betul. Jadi kalau
kalau kita ngajar jangan ngajar pola yang lama gitu kan. Iya. Nah, kita pengen ngajar sesuatu yang maunya baru ke depan. Nah, kalau kita masih dengan bahan ilmu yang lama, itu nggak bakal nyampe gitu yang kita ajarkan. Betul. Jadi mau nggak mau kita memanfaatkan AI juga untuk membantu mahasiswa bisa melompat lebih tinggi gitu. Betul. Ilmunya bisa lebih banyak. Berarti perspektif terhadap AI-nya harus dibalik ya Pak. Yang mungkin yang sedang beredar di masyarakat sekitar ini bahwa AI akan menggantikan pekerjaan, AI Nah, akan menggantikan banyak orang. betul betul. Justru kalau kita sebagai praktisi, kita yang memanfaatkan AI untuk belajar pesat seperti itu ya Pak. Jadi kan ilmu itu kalau boleh dibilang kan kayak gimana ya, nggak merata ya Iya. sebenarnya. Dengan hadirnya AI sebenarnya mampu memeratakan semua ilmu. Jadi kalau seandainya masnya nggak ngerti ekonomi, nanya sama AI ngajarin. Iya. Saya yang tadinya nggak ngerti hukum, saya nanya sama AI jadi ngerti hukum. Betul. Nah sebenarnya ini bagus, artinya AI itu juga salah satu tools supaya pendidikan itu semua orang tuh mengetahui lebih banyak. Ini pemerataan juga sebenarnya. Tinggal tergantung kitanya saja mau belajar apa Iya, tidak ya. jadi sebenarnya kita nggak perlu takut kalau seandainya nanti bakal menggantikan siapa. Mungkin ada yang tergantikan, tapi saya rasa yang tergantikan ini muncul hal-hal baru juga. Betul, Ya, setuju Pak. jadi mungkin ya itu positifnya harus kita manfaatkan bagaimana Bet- AI itu punya pengaruh positif. Kalau Setuju. negatifnya ya ya itu jangan dilihat lah ya. Mungkin kita nggak perlu terlalu fokus pada negatifnya. Lebih baik fokus kepada positifnya. Betul. Oke, setuju, Pak. Ya, Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya adalah kita sedang berada di expo yang ya. lumayan segmentasinya banyak sekali ya, Pak. Ada beberapa ide-ide menarik, ide-ide segar, kemudian banyak sekali Betul. inovasi. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, pengalaman menarik atau mungkin perhatian Bapak terkait dengan teknologinya, kolaborasi atau bahkan mungkin peluang yang ada di eksibitor yang ada di J Expo kali ini, Pak. Ya, kalau peluang ini macam-macam ya. Jadi kita tuh juga kaget juga sebenarnya ya. Eh, ini yang datang itu kan memang banyak yang dari luar ya, dari asing nih terutama nih. Tapi di sini kita mampu mengukur bahwa ternyata Indonesia memang masih tertinggal. Kita itu sama ya boleh dibilang ya kita negara China di sini ya, itu mampu melakukan banyak hal dan ongkosnya bisa lebih murah itu kita juga membingungkan gitu ya. Tapi kok artinya tantangan juga buat orang Indonesia. Betul, Pak. Artinya ayo anak-anak muda nih bisa nggak sih tiru kan kalau kita belajar tuh kan pertama dari meniru. Dari kita kecil tuh kita belajar semuanya tuh meniru. Meniru. Kita berbicara kita meniru, belajar jalan pun meniru, Betul. meniru orang dewasa. Makanya jadi sekarang kita kalau melihat ada expo gini, kita bisa melihat, mengukur diri kita, benchmarking diri kita. Mampu nggak kita meniru mereka, terus mampu nggak kita mengejar mereka. Nah di Betul sini nih, sekali. expo itu membuat saya tertarik ya, karena itu tadi, kita ternyata benchmarking diri kita, terus kemudian kita bisa melihat kehebatan orang lain, mampu nggak bisa kita tiru. Betul. Nah ini menjadi dorongan juga buat kita mengejar sesuatu nih. Salah Gitu. satu challenges kita ya, Pak. Iya harus Betul. kita kejar karena kemajuan teknologi ada di sana gitu. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan Baik. insight-nya. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan, baik buat anak muda yang mungkin nanti akan menjadi IT enthusiast atau bahkan mungkin pelaku-pelaku industri teknologi juga. Boleh. Eh, Kalau dilihat ya memang eh, kita tuh tidak bisa tidak menggunakan teknologi nih. Kita sampai sekarang udah kebergantungan pada handphone. Nah, cuman bagaimana kita mau belajar? Kalau kita mau belajar tentang teknologi, ya saya rasa memang salah satu jurusan teknik ya memang nih harus yang menjadi apa namanya peminatnya tuh harus banyak karena kalau teknik di apa namanya hasil lulusan teknik di Indonesia sendiri berkurang, itu sebenarnya menggambarkan teknologi di Indonesia itu menurun loh. Tapi kalau lulusan teknik itu banyak, semakin banyak orang yang akan berinovasi, yang diharapkan adalah
nanti teknologi itu sendiri akan berkembang. Nah, jadi satu hal pesan saya di sini mungkin buat siapa yang mungkin masih SMA begitu ya, mungkin mau kuliahnya di mana tapi suka tentang teknologi, kuliahnya di teknik dulu deh. Pertama bidang teknik gitu ya. Karena banyak hal, ada teknik sipil juga pakai teknologi, teknik mesin juga ada teknologinya, elektro juga ada. Tapi minimal di bidang teknik itu harus Intinya harus berani ngoprek ya, Pak. harus ya itu juga salah Ya. satunya. Siapa yang suka usil, yang suka ngoprek itu juga harus jadi budaya sekarang malahan. Betul. Jadi nggak boleh ada rasa takut. Kita kalau takut ya nggak akan pernah belajar. Jadi ada ingat salah satu moto iklan gitu ya. Mau belajar harus berani kotor. Betul. Nah ini juga sama sebenarnya kalau mau belajar juga harus berani Ngoprek ya. ngoprek, berani ngerusakin barang, harus berani apa. Ya nanti memang diomelin ya urusan belakang gitu ya. Betul, Pak. Oke, baik viewers, itu dia tadi obrolan seru kita bersama Bapak Yohanes dari Universitas Tarumanegara. Terima kasih sudah datang di booth kami di booth Aptiknas. Kita nantikan kedatangan di event selanjutnya, Pak. Mudah-mudahan stay tune karena kita nanti akan segera kembali lagi dengan narasumber berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.